Trio bek kiri paling konsisten di BRI Liga 1 2023-2024. Pelatih Sinteyong membuat keputusan mengejutkan saat mengumumkan nama-nama pemain yang bakal menjadi pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Turki. Dari 28 nama yang akhirnya berangkat, beberapa di antaranya dipertanyakan netizen. Salah satu yang paling banter adalah Pratama Arhan. Walau bermain di luar negeri bersama klub kasta kedua Jepang, Tokyo Verdy tak menjadikan namanya favorit. Pemain berusia 22 tahun itu memang kesulitan bersaing di negeri matahari terbit tersebut. Sepanjang musim ini dia hanya 3 kali dimainkan. 2 di antaranya bahkan bukan di liga domestik melainkan Piala Liga. Terlepas dari kemampuan lemparan ke dalamnya, tentu pemanggilan ini jadi sebuah pertanyaan. Apakah tak ada bek kiri mumpuni di kompetisi BRI Liga 1 2023-2024? Atas dasar itu, bola.com mencoba mendapatkan 3 bek kiri yang tampil konsisten di BRI Liga 1 musim ini. Siapa saja mereka? Berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama ada Ricky Fajrin, Bali United. Kapten Bali United Ricky Fajrin merupakan nama pertama yang tampil konsisten. Penampilan pemain berusia 28 tahun itu bahkan cenderung meningkat musim ini. Dengan sisi defensif yang lebih disiplin, Fajrin seharusnya bisa mengamankan satu tempat di skuad Garuda. Tetapi sejak Sinteyong menjabat, ia tak lagi mendapatkan kesempatan. Nama kedua ada Leo Guntara, Borneo FC Samarinda. Rasanya tak afdol bila tak memasukkan nama Leo Guntara di daftar ini. Kepiawaiannya terbukti dengan membawa Borneo FC Samarinda ke puncak klasemen. Penampilannya yang taktis jadi kelebihan pemain berusia 29 tahun itu. Nama ketiga atau yang terakhir adalah Giovanni Numberi, PSIS Semarang. Salah satu rising star baru muncul dari kubu PSIS Semarang. Giovanni Numberi mampu menghadirkan warna baru dalam permainan Mahesa Jenar. Pemain berusia 23 tahun itu ibarat permata mentah lainnya dari bumi cendrawasih. Kecepatan jadi salah satu senjata terbaik yang dimilikinya selain skill individu yang memukau. Beckett dan Hubner gabung TC Timnas Indonesia 1 Januari. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menyebut Elkan Beckett dan Justin Hubner akan gabung pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 di Antalya, Turki pada 1 Januari 2024. Elkan Beckett dan Justin Hubner direncanakan gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki pada tanggal 1 Januari 2024. Kata Nova kepada CNNindonesia.com pada Sabtu 23 Desember. Saat ini kedua pemain masih membela klubnya masing-masing di Liga Inggris. Beckett masih membela Ipswich Town, sedangkan Hubner berkiprah bersama Wolverhampton Wanderers. Adapun 19 pemain Timnas Indonesia berangkat dari Jakarta ke Turki pada 20 Desember. Lantas menyusul 4 pemain, Sadil Ramdhani, Jordi Amat, Marcelino Ferdinand, dan Shaine Pratinama. Dengan kata lain, saat ini ada 23 pemain yang sudah bergabung dalam pemusatan latihan. Pada awal Januari 2024, diharapkan 5 pemain lainnya bisa segera bergabung di Antalya. Kelima pemain yang belum bergabung di Turki adalah Sandy Walsh, Elkan Beckett, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Mereka semua saat ini masih membela klub. Untuk Sandy, disebut Nova akan bergabung lebih cepat dari Beckett dan Hubner. Hanya saja Nova belum bisa memastikan tanggal berapa pemain KV Mechelen ini akan bergabung. Untuk Sandy Walsh akan bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia lebih cepat dari Beckett dan Hubner. Cuma tanggal pastinya ditunggu ya, tulis Nova lewat pesan singkat. Timnas Indonesia melakukan pemusatan latihan di Turki untuk persiapan tampil di Piala Asia 2023-2024. Kejuaraan AFC edisi ke-18 ini akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari. 3 lawannya akan dihadapi Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 adalah Irak pada 15 Januari, kemudian Vietnam pada 19 Februari, dan terakhir Jepang pada 24 Januari. Sumarji marah besar, Dendi dianggap pemain titipan. Pemanggilan Dendi Sulistiawan ke Timnas Indonesia kerap kali diwarnai anggapan miring bila dirinya adalah titipan dari Bayangkara FC. Nama Dendi Sulistiawan kembali masuk dalam list panggilan TC Timnas Indonesia di Turki untuk persiapan Piala Asia 2023.
Sama dengan pemanggilan sebelumnya, pemanggilan Dendi kali ini juga mendapat nyinyiran netizen. Banyak yang menganggap Dendi adalah titipan Bayangkara FC melalui sang manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji pun menegaskan bila pemilihan pemain Timnas Indonesia 100% pilihan Shin Tae-yong, termasuk Dendi Sulistiawan. Soal pemilihan pemain itu ranahnya Shin Tae-yong, kata Sumarji via Roni Pangemanan dilansir dari YouTube Bung Ropan. Dia yang bertanggung jawab memilih pemain karena dia yang tahu sesuai keinginan dia. Sehingga bukan saya, Sumarji, yang memaksakan untuk bisa memilih Dendi atau siapapun itu yang dikatakan kurang bagus, tambahnya. Bahkan Sumarji mengaku ingin Dendi dicoret saja, agar dirinya tenang tak mendapat tuduhan semacam itu. Namun demikian, hal itu tak bisa dilakukan karena Shin Tae-yong memang menyukai Dendi Sulistiawan. Tapi kalau pemilihan pemain seperti Dendi yang disorot, saya bersumpah tidak pernah menitipkan pemain, ujar Sumarji. Kalau boleh saya minta Dendi dicoret daripada ribut, tidak apa-apa biar saya, Sumarji, juga tenang. Tapi semua itu Shin Tae-yong yang memanggil, tambahnya. Shin Tae-yong sendiri sudah mengungkapkan bila salah satu kriteria yang ia butuhkan sebagai pemain Timnas Indonesia adalah yang mau berkorban demi tim. Untuk masuk kriteria saya harus tidak ada cedera, kata Shin Tae-yong, dan juga harus mengorbankan diri untuk tim. Mark Klok yakin Shin Tae-yong bisa beri kejutan di Piala Asia. Gelandang Timnas Indonesia Mark Klok optimis skuad Garuda bisa memberikan prestasi di Piala Asia 2023 nanti. Skuad Garuda sendiri akan turun dengan 26 pemain di ajang tersebut. Mereka pun sudah terbang ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan yang panjang hingga Januari mendatang. Masuk ke dalam grup D, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Tentu tidak ada lawan yang mudah saat berada di Piala Asia, sehingga persiapan matang pun menjadi jalan yang tepat untuk memberikan perlawanan terbaik di lapangan. Mark Klok pun menjelaskan bahwa pemusatan latihan ini akan memaksimalkan persiapan semua pemain. Menurutnya, kondisi tim sangat baik dan semua pemain pun bertekad memberikan hasil maksimal di Piala Asia nanti. Selain itu, pemain yang hadir berada dalam kondisi siap bertarung dan membawa nama negara. Kami mempersiapkan diri, sangat fokus dan sangat siap untuk Piala Asia. Dengan kondisi yang sangat baik, taktik pun juga harus baik. Atmosfer tim pun sangat baik, kata Mark Klok saat ditemui beberapa waktu yang lalu. Bersama Timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong akan menjadi aktor yang penting. Apalagi dia sudah membangun fondasi tim cukup lama sebelum mereka tiba di Piala Asia ini. Dan semua pemain pun akan membantu tugas pelatih asal Korea Selatan tersebut demi memberikan prestasi bagi Indonesia. Yang penting kami menjadi satu tim untuk turnamen ini. Kami punya filosofi yang sama, tegasnya.